Apa yang bilang? Di mana lokasi ngecampnya itu? Di Tanah Beak, Pak. Itu Pak, kesini Pak, bulan madu di sini, banyak nyamuk. Baru sama untuk normal kuliahnya. Enggak di mute itu. Memang. Pak, ada video pas weddingnya, Pak? Video apa? Lintas dulu. Video Bapak. Video tentang apa? Pas ide apa namanya akad itu. Oh, ada di IG kayaknya, di IG TV Bapak kayaknya ada di sana. Mau dikontenin Pak sama Akmal. Bang Munir. Kayaknya ada Bapak upload kemarin sempat live di IG itu, ada di IG TV-nya, bisa lihat di sana pas akadnya kemarin. Pak, besok kita UTS. Ya, besok kita UTS. Ya Allah, Pak. Sumpah demi apa nggak siap. Sesuai jadwal yang Bapak sudah berikan sejak 7 minggu yang lalu, ya. Jadi jadwal kapan kita UTS, kapan kita UAS sesungguhnya sudah Bapak jadwalkan sejak pertemuan pertama, ya. Bahkan pas nanti pun kita sudah tahu nih jadwalnya dari sekarang. Pak, jika semua minta presentasi lewat WA bisa, Pak? Kenapa? Semuanya presentasi lewat WA kalau bisa. Sesuai jadwalnya, ada yang lewat WA, ada yang lewat Zoom. Silahkan dipilih deh. Yang kelas C sudah ini ya, sudah disetor tadi nama-nama kelompoknya apa belum ya? Belum, Pak. Oh belum, oke. Silahkan deh, nanti secepatnya Bapak bagikan materinya ya. Oke, baik, ini sudah ada sekitar 15 orang, Bapak langsung saja mulai perkuliahannya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa melaksanakan perkuliahan pada sore hari ini. Di pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-7, artinya besok hari Sabtu adalah pertemuan kita yang ke-8, yaitu UTS ya, atau ujian tengah semester. Untuk ujian tengah semester besok, itu materinya mulai dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, sampai dengan yang ke-7 sekarang ya. Silakan bisa dipelajari, semua materinya sudah Bapak upload di Google Classroom-nya ya. Pastikan juga kalian bisa masuk ke Google Classroom-nya menggunakan akun mahasiswanya ya, @winmataram.ac.id itu ya. Termasuk nanti pada saat mengerjakannya di Google Form-nya juga menggunakan akun mahasiswanya, persis sama seperti di semester kemarin ya. Oke, baik. Langsung Bapak masuk kepada materinya. Materi kita tidak terlalu banyak pada sore hari ini ya. Hanya sedikit saja, karena ini materi terakhir sebelum nanti kita masuk kepada UTS-nya ya, di Sabtu depan, Sabtu besok ya. Baik, materi pada pertemuan kali ini adalah tentang aktiva lancar dan struktur hutang ya. Di mana aktiva ini kita sudah pelajari pada saat mempelajari laporan keuangan ya. Di laporan keuangan tersebut ada neraca, ada bagian aktiva dan pasiva ya. Di mana bagian aktiva tersebut menunjukkan harta-harta yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian di sisi pasifanya itu menunjukkan dari mana sumber harta tersebut ya. Termasuk dari sini nanti aktiva lancar seperti kas, piutang, persediaan dan seterusnya. Kita coba lihat dia sumber pendanaannya itu dari mana, apakah dari hutang ya, sehingga kemudian antara aktiva lancar dengan struktur hutang dikaitkan dalam pembahasan kali ini ya. Baik, di pertemuan sebelumnya Bapak coba flashback kembali. Pertemuan kemarin kita sudah berbicara tentang pengelolaan persediaan ya, di mana persediaan ini adalah mencakup bahan baku dan barang jadi. Ya, kemudian ada sistem pengawasannya, misalkan ada safety stock di mana stoknya dilebihkan sedikit untuk berjaga-jaga atau
bisa menggunakan just in time, membeli bahan baku ketika ada pesanan saja. Ya, termasuk juga kita sudah berbicara kalau persediaan terlalu banyak itu akan ada resiko barangnya expired, kemudian butuh biaya penyimpanan. Kalau terlalu sedikit pun terhambat nanti ya kalau orang mau beli nggak ada barangnya ya. Nah, di pertemuan ini Bapak akan melanjutkan tentang aktiva lancar. Nah, aktiva itu sendiri kan adalah jadi uang perusahaan itu digunakan untuk apa saja itu ada di bagian aktiva. Aktiva sendiri terbagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan tidak lancar. Tidak lancar ini biasa juga disebut aktiva tetap ya. Aktiva lancar itu sendiri bermakna adalah aktiva yang secara normal dapat berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau bahkan kurang. Misalkan kayak piutang, nanti katakan sebulan kemudian piutangnya terbayarkan, maka akan berubah menjadi kas ya. Jadi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun tersebut ya. Nah, nantinya bagaimana mengenai aktiva lancar ini secara lebih detail lagi, itu ada pembahasannya di bagian materi manajemen modal kerja ya. Mungkin nanti pada saat pembagian materi presentasi kelompok ada yang kebagian materi ini, itu kurang lebih gambarannya adalah menceritakan tentang aktiva lancar secara detail ya. Kemudian ada aktiva tetap atau aktiva tidak lancar. Kalau ini butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk bisa mencairkannya. Misalkan tanah, gedung, dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita mau jual tanah kan tidak semudah kalau kita jual bahan baku atau barang jadi ya, karena tanah nilainya cukup besar, harus mencari pembelinya dan seterusnya ya. Nah, untuk yang aktiva tetap ini nanti dia ada materinya tersendiri, yaitu tentang penganggaran modal namanya ya. Jadi mungkin nanti ada kelompok yang kebagian tentang materi ini ya. Kemudian aktiva itu sendiri kalau semakin liquid dia, semakin berupa uang tunai, maka semakin rendah profitabilitasnya atau semakin rendah potensi keuntungannya ya. Kenapa? Karena akan timbul dana menganggur namanya ya, dana. Jadi kekayaan perusahaan kalau hanya disimpan dalam uang tunai saja itu bagi perusahaan atau dalam sudut pandang manajemen keuangan dianggap sia-sia ya. Ngapain kok taruh uang di perusahaan, uang tunai banyak-banyak gitu kan. Alangkah lebih baiknya kalau uang tersebut sebagiannya disimpan di bank ya, atau disimpan di investasi lainnya, sehingga makin waktu justru akan mendapatkan imbalan atau bunga sehingga makin bertambah sehingga bisa menghasilkan profit dan seterusnya ya. Jadi konsep berpikirnya seperti itu dia. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah pendanaan. Jadi tadi aktiva lancar dan aktiva tetap tersebut didanai dari mana sih gitu ya. Nah, kita coba melihat sumber pendanaan yang paling sering digunakan yaitu melalui hutang ya. Kita akan lihat struktur hutangnya. Kan ini materinya tentang aktiva lancar dan struktur hutang, maka inilah struktur hutangnya ya. Struktur hutang yang pertama ada namanya hedging, di mana ini aktiva lancar akan didanai melalui hutang lancar juga. Jadi aktiva yang sifatnya jangka pendek kurang dari 1 tahun akan didanai juga melalui hutang yang kurang dari 1 tahun juga ya. Kemudian aktiva tetap yang tadi jangka waktunya lebih dari 1 tahun akan didanai juga dari hutang yang lebih dari 1 tahun. Jadi sederhananya seperti itu ya, menyesuaikan. Kalau memang ini kebutuhannya jangka pendek ya cari hutang yang jangka pendek juga gitu. Ini merupakan strategi yang paling aman ya, karena paling rendah resikonya, sehingga hutang-hutang yang ada tersebut nanti bisa dibayar, bahkan bisa diperpanjang ya melalui negosiasi nantinya. Kemudian yang kedua ada namanya konservatif. Konservatif ini cenderung mencari aman ya, atau takut terhadap resiko ya. Sehingga karena dia takut terhadap resiko, nanti kalau ada utang lancarnya, utang jangka pendeknya, mau jatuh tempo, katakan bulan depan hutangnya jatuh tempo dan harus segera dibayar, maka kan butuh duit tuh, butuh uang kas. Nah, untuk menyiapkan uang kas tersebut, perusahaan mengambil hutang jangka panjang. Dia pinjam di bank, pinjamannya selama katakan 5 tahun untuk mendanai kebutuhan yang hanya 1 bulan tadi itu ya. Ini strategi konservatif ya, strategi yang takut akan risiko gitu ya.
Kemudian ada strategi agresif, ini yang cenderung berani mengambil resiko ya, saking beraninya dia mendanai aktiva tetapnya. Aktiva tetap itu berupa tanah, gedung, dan segala macamnya menggunakan hutang jangka pendek. Jadi dia bangun gedung, kantor, itu pinjam hutang di bank secara jangka pendek, yang artinya dalam 1 tahun harus bisa dikembalikan semua. Yang mana kita ketahui untuk membuat gedung itu kan butuh biaya yang cukup banyak ya, sehingga ini kebijakan yang sangat agresif, sehingga perusahaan harus cepat bisa memproduksi, cepat menjual, sehingga cepat mendapatkan keuntungan gitu ya. Risikonya besar, tapi juga potensi keuntungannya besar gitu ya. Kemudian mengenai jumlah aktiva lancar ya, aktiva lancar itu sendiri berapa sih jumlahnya, itu sangat didasari oleh tingkat kegiatan perusahaan. Semakin besar tingkat kegiatannya, operasional perusahaannya, maka semakin besar pula jumlah aktiva lancar yang dibutuhkannya. Kalau perusahaannya kecil, ya mungkin kebutuhan kasnya kecil. Kalau perusahaannya besar, ya tentu akan semakin besar kebutuhannya ya. Nah, tetapi perusahaan-perusahaan besar tersebut kadang-kadang juga justru memiliki strategi lain ketika berkaitan dengan aktiva lancar. Satu strategi yaitu namanya strategi konservatif, tadi itu takut akan resiko ya, sehingga dia memperbanyak aktiva lancarnya dengan harapan nanti kalau ada utang jatuh tempo dapat segera dibayar gitu ya. Tetapi di sisi lain profitabilitasnya rendah ya, karena dananya terlalu banyak menganggur gitu, yang alangkah baiknya sebenarnya kalau dana tersebut diinvestasikan ke hal lain sehingga mendapatkan keuntungan daripada sekedar dipersiapkan untuk membayar hutang jangka pendek ya. Kemudian ada yang moderat. Kalau moderat ini jumlah aktiva lancarnya itu tidak banyak dan tidak sedikit juga, tetapi cukup lah gitu ya. Kemudian yang agresif tadi, jumlah aktiva lancarnya itu dia sedikit ya, dia lebih banyak menyimpan dalam jumlah aktiva tetap ya. Ini cukup beresiko ya, tapi di satu sisi juga bisa menghasilkan potensi keuntungan yang cukup besar. Ya, resikonya adalah nanti dia tidak bisa bayar hutang jangka pendek, sehingga nanti kepercayaan akan perusahaan tersebut bisa menjadi berkurang gitu ya. Oke, baik. Sebelum Bapak masuk kepada materi selanjutnya ini, silahkan mungkin bagi ada yang ingin berkomentar atau yang ingin bertanya, Bapak persilahkan. Silakan. Ada yang ingin bertanya atau berpendapat? Silakan. Cukup jelas, Bapak lanjutkan. Iya Pak, lanjut aja Pak. Oke, baik ya, Bapak lanjutkan. Menaksir jumlah aktiva lancar ya. Jadi tadi jumlah daripada aktiva lancar tersebut berapa sih yang sebaiknya ditentukan oleh perusahaan, itu kita bisa taksir atau kita bisa hitung berapa jumlah aktiva lancar yang tepat gitu ya. Menaksir jumlah aktiva lancar bisa menggunakan beberapa pendekatan atau metode. Yang pertama namanya metode perputaran modal kerja. Jadi ini kita melihat dari tingkat penjualannya ya. Berapapun tingkat penjualannya, maka segitulah jumlah uang yang harus dipersiapkan oleh perusahaan untuk aktiva lancarnya ya. Misalkan tingkat penjualannya 10 juta, ya sudah, maka aktiva lancarnya sejumlah 10 juta yang dibutuhkan pada periode tertentu itu ya. Kemudian ada namanya metode keterikatan dana, di mana ini untuk memperkecil jumlah kebutuhan aktiva lancar, maka perusahaan mengambil hutang dagang ya. Jadi sebagian besar nanti kebutuhan aktiva lancarnya itu didanai melalui hutang dagang tersebut, sehingga untuk aktiva lancarnya sendiri nanti tidak terlalu banyak dibutuhkan gitu ya. Kemudian ada metode arus kas, ini melihat berdasarkan laporan arus kas, di kas keluarnya berapa, kemudian kas masuknya berapa selama satu periode, umpama 1 bulan atau 1 tahun, dilihat kas keluarnya berapa, kas masuknya berapa, sehingga nanti diambil rata-ratanya, maka segitulah jumlah kas yang kita butuhkan pada periode tertentu. Ya, bisa juga berdasarkan efisiensi, jadi dibandingkan dengan potensi keuntungannya. Misalkan kalau dengan dia menambah jumlah aktiva lancarnya justru menambah potensi keuntungan, ya silahkan ditambah, berarti itu bagus gitu ya. Tapi kalau memang nanti ternyata potensi keuntungannya jadi menurun, maka ya sebaiknya tidak ditambah lagi jumlah aktiva lancarnya ya. Oke,
materinya sampai sini saja ya. Kita sudah sampai kepada simpulan. Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu ya untuk kelas C. Baik, Bapak akan absensi kehadiran mahasiswanya mulai dari yang pertama. Handrian Hidayat hadir. Handrian Hidayat. Handrian Hidayat, nggak ada ya. Tahu, Pak. Misbah Al-Janingsih. Misbah Al-Janingsih. Nggak ada, Pak. Oke. Dian Lestari. Kak. Ya. Dian Lestari. Dian Lestari juga nggak ada. Oh, Ini Misbah itu, Pak. Ini Misbah baru masuk ya. Oke, Misbah hadir ya. Ismil Husna Yaini. Hadir Pak, hadir. Oke, hadir. Nanda Novia Setiani. Hadir, Pak. Oke, hadir. Silviana Dewi. Silviana Dewi. Hadir, Pak, hadir. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Hadir. Iya, ya. Ya, Silvi. Hadir, hadir. Oke. Anak Lupa si Nurhaliza. Menyala kok kamera lagu si Kanmut. Anak Nurhaliza. Anak Nurhaliza. Ada kayak Nggak ada ya Siti Nurhaliza nih ya. Azratal Asikin. Siti Nurhaliza. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Azratal hadir. Nurul Hidayati. Nurul Hidayati. hadir, Pak, dia hadir. Hadirnya berdua tadi ya sama Nurma Julia ya. Ya, hadir, Pak. Nurul sama Julia. Oke. Ismawati. Rismawati. Nggak ada. Rismawati nggak ada ya. Akmal Rodia hadir ya. Iman Subeki. Hadir ya, Pak. Hadir. Iman Dampu. Mana? Mana Iman? Ini Iman Dampu. Burun. Mana dia tinggal HP-nya ini? Hafiz. Banjir, Pak. Bima sama Dampu, Pak. Oke. Ahlun Hafiz. Ahlun. Oh, hadir itu ya. Oke. Mana dia? Zakwan Sabana. Hadir. Puan Rusdi. Hadir. Sapuan Rusdi. Siti Anissa. Siti Anissa. Siti Anissa nggak ada. Nggak ada, Pak. Muhammad Alwan Wijaya. Hadir, Pak. Oke, hadir. Awan. Indana Fadia Tunisa. Fadia hadir. Oke. Hadir. Udah mandi Fadia? Pak, ini mau jalan. Udah pergi ke tempat, Pak. Udah pergi kencan. Makanya ada mandi. Astaga. Boya. Muhammad Gilang Al-Farizi. Coba nanti lo kencang dengan Mas. Muhammad Gilang. Ada suaranya.
Oke, hadir. Eliana Hardianti. Hadir Pak, ini kita bertiga. Hadir. Oke. Dewi Mirnasari. Oke, hadir. Renita. Hadir Pak. Renita hadir. Rika Feni Anggreni. Hadir Pak, hadir. Hadir. Siti Asika. Hadir Asika, dia lagi ke WC. Bentar. Siti Asika hadir. Angkat ya kayaknya Pak. Hadir Asika. Sama Dewi Mirnasari. Iya, Pak. Hadir Siti Asika ya. Ya, Asika. Uswatun Hasanah. Hadir. Hadir. Munir. Hadir Pak. Hadir. Lalu Danu Wiradaningrat. Hadir. Hadir. Laura Mayanda. Hadir, Pak. Hadir. Oke, habis ya. Yang tidak hadir untuk kelas C, yang pertama adalah Hadrian Hidayat, kemudian Dian Lestari, Hana Nurhaliza, Rismawati, Iman Subeki. Ya, hadir dia, Pak. Mana Iman Subeki? Hadir Imam Dopu itu, Pak. Imam Dopu tadi. Iman Subeki hadir? Kemana dia ini? Oke, nanti kalau masuk disampaikan saja ya. Kemudian Siti Anissa tidak hadir dan ya itu saja ya. Oke. Oh ya, untuk kelompok apa presentasi kelompoknya tadi belum dibagi ya. Coba nanti silakan ditentukan siapa kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Dikirim ke Bapak ya, koordinasikan dengan Kosmanya ya. Nanti Bapak akan bagikan materinya, kalian mulai presentasi Jumat depannya, bukan depannya. Aduh. Oke, ada pertanyaan mungkin seputar tugas ataupun UTS-nya? Nih, Pak, sedikit, Pak. Oke, silakan. Dari pendanaannya, kenapa dia ngutang, Pak? Oke. Baik, kenapa dia berutang? Kebanyakan kalau perusahaan-perusahaan sudah cukup maju, cukup besar, itu justru dia banyak berutang ya. Kenapa banyak berutang? Karena satu sisi, kalau semakin banyak utang sebuah perusahaan, biasanya pembayaran pajaknya akan semakin sedikit. Ya, karena dia dianggap apa ya? Dianggap dia harus memiliki kewajiban untuk membayar hutang. Nanti kan ketika dia bayar hutang tersebut ada beserta pokok dan bunganya. Nah, seberapa banyak dia bayar bunga pokok pinjaman tersebut itu bisa mengurangi daripada pembayaran pajaknya. Yang mana kalau kita ketahui perusahaan-perusahaan besar itu sekali bayar pajak itu bisa banyak banget. Nah, makanya salah satu caranya supaya dia bayar pajak nggak terlalu banyak ya dengan cara berhutang tadi itu. Walaupun sebenarnya dia punya modal sendiri gitu, tapi dia lebih memilih untuk berhutang. Itu bagi perusahaan-perusahaan besar ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sengaja diutang, Pak ya? Ya, sengaja. Penghalang surgaku. Ya, bahkan beberapa perusahaan itu sengaja berhutang supaya dia memiliki kewajiban untuk membayar hutang tersebut sehingga ada alasan dia untuk memotivasi para karyawannya untuk bekerja lebih giat. Gitu. Ayo kamu kerja lebih giat supaya apa? Supaya kita perusahaan bisa bayar hutang nih bulan depan. Gitu. Itu jadi hutang tersebut bisa dijadikan motivasi biasanya bagi
suatu perusahaan untuk bekerja lebih giat gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, Pak. Ada yang lain mungkin silakan. Pak, Dewi Lestari. Dian Lestari. Dewi Lestari, Pak. Oh, Dian Lestari baru masuk ya. iya. Oke. Dian Lestari masuk hadir ya. Oke. Ya sudah. Pak, saya mau bertanya. Dewi Silakan. Silakan. Saya, Pak, nanyanya. Dewi. Di sini, Pak, saya mau nanya mengenai Aktiva Lancar, yang di mana Tanya dari bertanya. Aktiva Lancar. Iya, siapa dulu nanti kan yang bertanya nih. Silakan dilanjutkan. Mengenai Aktiva Lancar, yang di mana Aktiva Lancar itu kan semakin besar kegiatan, semakin besar pula jumlah Aktiva Lancar. Nah, kenapa Aktiva Lancar itu tidak terlalu banyak dibutuhkan, padahal Aktiva Lancar itu sebagai suatu bentuk kekayaan yang liquid yang memiliki peran yang sangat penting dalam pekerjaan operasional perusahaan. Tipe. Oke. Munir. Oke, Sudah, baik. Pak. Oke, baik ya. Langsung Bapak jawab pertanyaannya. Kenapa sih kok perusahaan-perusahaan besar tersebut cenderung untuk mengurangi jumlah Aktiva Lancarnya ya? Karena kalau bagi perusahaan kecil, mungkin perusahaan yang baru berdiri, ya, di mana operasional perusahaannya masih benar-benar baru banget, masih benar-benar berkembang, maka memang dia butuh Aktiva Lancar dalam jumlah yang banyak, sehingga sewaktu-waktu kalau ada utang yang jatuh tempo, dia dapat segera membayar, katakan hutang dagang sudah tiba masanya dapat segera dibayar, sehingga barang dagangannya nanti bahan bakunya bisa dikirim kembali dan seterusnya. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang besar, justru terlalu banyak kekayaan yang disimpan dalam Aktiva Lancar justru akan bagi perusahaan dianggap itu tidak terlalu menguntungkan gitu ya. Dia menguntungkan karena bisa bayar hutang, tetapi alangkah lebih menguntungkannya lagi kalau dia disimpan dalam bentuk Aktiva tetap, disimpan dalam bentuk tanah dan gedung misalkan, karena tanah itu kan kalau didiemin makin lama justru harganya makin naik. Jadi kekayaan perusahaan tersebut semakin lama akan semakin bertambah. Beda halnya kalau dia nyimpan uang nyimpan kekayaan dalam bentuk uang, semakin hari ya gitu-gitu aja uangnya, nggak ada perkembangan apa-apa. Tapi kalau dia simpan dalam bentuk lainnya, dalam bentuk Aktiva tetap, dia simpan dalam bentuk tanah, setahun kemudian saja harga tanah bisa naik beberapa persen gitu, sehingga uangnya sama tapi tempat menyimpannya berbeda, itu bisa menimbulkan hal yang berbeda juga ya. Jadi bagi perusahaan besar, tempat dia menyimpan kekayaan tuh benar-benar dihitung banget ya. Ini sekian persen saya harus taruh di dalam kas, sekian persen taruh ini, supaya benar-benar memaksimalkan keuntungannya. Kira-kira seperti itu. Oh iya, Pak, makasih. Ada yang lain? Silakan. Ada yang punya banyak hutang di sini, nanti Bapak bantu melunasi ya. Ada apa? Utang akhirat. Utang apa ini, Pak? Utang apa? Bagi yang masih punya hutang puasa di tahun kemarin, segera dilunasi ya. Astagfirullahaladzim. Ya, saya juga punya utang. Ini tinggal beberapa hari lagi kita puasa nih ya, segera dilunasi. Tinggal 9 hari lagi, Pak. 9 hari lagi. 10. Sering buka puasa duluan. Bukber. Belum juga puasa udah mau bukber. Oke, silahkan ada yang lain atau Bapak lanjutkan? Apa bertanyanya?
Oke, cukup jelas Bapak lanjutkan? Di luar materi boleh. Oke, baik ya Bapak lanjutkan materinya. Kita sampai kepada simpulannya. Baik, simpulan yang pertama adalah tadi aktiva lancar itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun ya. Ini nanti akan kita bicarakan pada materi manajemen modal kerja. Kemudian aktiva tetap ini lebih dari 1 tahun. Ini nanti akan kita bicarakan lebih detail pada materi penganggaran modal ya. Kemudian tadi semakin liquid suatu aktiva, semakin mendekati kas, semakin dia tidak profitable ya, karena dianggap sebagai dana menganggur. Alangkah lebih baiknya kalau dana tersebut nanti disimpan ke aktiva tetap sehingga dapat menghasilkan potensi keuntungan yang lebih besar, gitu ya. Kemudian pendanaan tadi struktur hutangnya bisa menggunakan yang pertama namanya hedging, di mana kebutuhan akan aktiva jangka pendek ya, kebutuhan jangka pendek ya dipenuhinya melalui hutang jangka pendek, gitu ya. Kayak misalkan kalau di kehidupan kita sehari-hari gaji bulanan ya dipergunakan untuk kebutuhan bulanan juga. Nanti ada gaji ke-13, THR setelah Ramadan yang digunakan sekali setahun itu saja untuk kebutuhan yang ada sekali setahun gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian aktiva tetap yang lebih dari 1 tahun, maka pendanaannya pun menggunakan hutang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun ya. Kemudian ada pendanaan konservatif namanya, ini sebagian aktiva lancarnya itu dibiayai dengan hutang jangka panjang ya, saking takutnya perusahaan tidak bisa bayar hutang jangka pendek maksudnya, sehingga dia mengambil hutang yang sifatnya jangka panjang untuk kemudian dijadikan aktiva lancar. Ataupun ada perusahaan-perusahaan yang agresif ya, yang justru sebaliknya, jadi aktiva tetap yang ada seperti bangunan, gedung, itu dia minjem uang di bank dengan jangka waktu yang sangat pendek, katakan kurang dari 1 tahun, harus bisa dikembalikannya. Ini agresif banget. Resikonya besar, tapi potensi keuntungannya juga besar karena bisa memotivasi perusahaan untuk bekerja lebih giat. Gitu. Jumlah aktiva lancar tadi yang konservatif itu kalau jumlah aktiva lancarnya banyak, maka resiko maupun profitable-nya juga rendah. Kalau yang agresif itu dia justru memperkecil jumlah aktiva lancarnya, walaupun resikonya besar, tetapi potensi keuntungannya juga besar ya. Kemudian bagaimana menaksir jumlah aktiva lancar yang pas, bisa menggunakan metode perputaran modal kerja. Jadi dilihat dari sisi penjualannya berapa, maka segitulah kebutuhan modal kerjanya. Bisa dilihat juga dari keterikatan dana, jadi hutangnya diperbanyak agar kebutuhan modal kerjanya semakin sedikit gitu, karena sebagian besarnya nanti dibiayai melalui hutang. Atau bisa melihat dari laporan arus kasnya, berapa kas masuk, berapa kas keluar, dilihat rata-ratanya, maka sekianlah kebutuhan aktiva lancarnya ya. Atau melalui pertimbangan efisiensi. Kalau memang dengan menambah jumlah aktiva lancar bisa meningkatkan laba, ya maka akan ditambah oleh perusahaan. Tapi kalau tidak, ya maka tidak akan ditambah oleh perusahaannya. Demikian, terima kasih. Jumlah aktiva lancar yang cukup memastikan perusahaan tetap dipercaya. Jadi kalau aktiva lancarnya cukup, dia bisa bayar hutang, sehingga nama baik perusahaan itu tetap ada. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di esok hari dalam ujian tengah semester ya. Silakan dipelajari setiap materinya yang ada. Semoga kalian bisa menjawab dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen.